Halo teman-teman, bertemu lagi di channel kita yaitu Belajar Bersama. Hari ini kita akan membahas mengenai ekosistem yaitu rantai makanan. Simak baik-baik videonya ya. Sebelum masuk pada materi, ayo kita mengamati. Apakah yang kalian pikirkan pada saat melihat gambar di atas? Apakah yang kalian pikirkan pada saat melihat belalang terperangkap di sarang laba-laba ini? Laba-laba membutuhkan makanan dengan cara menangkap mangsanya melalui sarangnya. Semua makhluk hidup membutuhkan energi untuk tetap hidup. Oleh karena itu, kita membutuhkan yang namanya makanan. Tanpa adanya makanan, manusia tidak akan mendapatkan energi untuk beraktivitas. Manusia mendapatkan makanan dengan mengolah bahan-bahan makanan yang ada di alam. Lalu, bagaimana dengan hewan dan tumbuhan? Bagaimana mereka mendapatkan makanan sebagai sumber energi? Kejadian ini merupakan sebuah ekosistem. Apakah kalian tahu apa itu ekosistem? Mari kita bahas bersama-sama. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara komponen abiotik dan komponen biotik. Ekosistem digambarkan sebagai tempat di mana makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan hidup bersama dengan benda-benda tak hidup seperti air, tanah, dan udara. Di dalam ekosistem, semua makhluk hidup saling bergantung untuk bertahan hidup. Nah, teman-teman, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan biotik dan abiotik? Ekosistem terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama, yaitu makhluk hidup atau yang disebut dengan komponen biotik. Dan yang kedua adalah benda yang tak hidup. Ini disebut dengan komponen abiotik. Kedua komponen ini bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang seimbang. Nah, sudah paham belum apa yang dimaksud dengan biotik dan juga apa yang dimaksud dengan abiotik? Contoh dari komponen biotik ada yaitu tumbuhan, kemudian ada hewan, dan juga ada manusia. Selain itu, contoh dari abiotik ada sinar matahari, ada udara, dan juga ada tanah. Jadi terlihat perbedaannya ya teman-teman. Kalau abiotik itu sesuatu yang hidup, sedangkan abiotik adalah sesuatu yang tidak hidup. Seperti sinar matahari, udara, dan juga tanah. Selanjutnya kita akan melihat contoh dari ekosistem. Pada gambar ini terdapat 3 contoh dari ekosistem, yaitu ada contoh ekosistem di hutan, kemudian ada contoh ekosistem di lautan, dan juga ada contoh ekosistem di sungai. Ekosistem di hutan terdapat pohon, hewan liar, serangga, dan ada tanah yang menjadi rumah bagi banyak makhluk hidup. Adapun ekosistem di laut ada ikan, ada karang, dan ada tumbuhan laut hidup bersama di air asin. Sedangkan ekosistem di sungai ada air tawar, ada ikan, dan batu-batuan yang menjadi bagian penting. Pernahkah kalian membayangkan apa yang akan terjadi jika ekosistem rusak? Apakah yang akan terjadi jika kita sebagai manusia tidak menjaga keseimbangan ekosistem? Ekosistem sangat penting bagi kehidupan. Jika ekosistem rusak, hewan dan tumbuhan akan kesulitan untuk hidup. Jika kita tidak menjaga ekosistem dengan baik, banyak masalah yang akan bisa terjadi. Misalnya, jika kita menebang terlalu banyak pohon, hewan yang tinggal di hutan akan kehilangan rumahnya. Selain itu, bencana alam seperti banjir, tanah longsor juga bisa terjadi karena kerusakan ekosistem. Dampak lainnya yaitu polusi udara, pencemaran air. Jika kita mencemari sungai, maka ikan dan makhluk air lainnya akan mati. Oleh karena itu, menjaga kebersihan dan keseimbangan alam adalah tugas kita semua.
Lalu, bagaimana cara menjaga ekosistem? Kita bisa memulai dengan menanam pohon. Kemudian, kita bisa menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Dengan melakukan hal-hal kecil ini, kita bisa membantu menjaga ekosistem agar tetap sehat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan merupakan urutan sederhana perpindahan energi dari satu organisme ke organisme lain melalui proses makan dan dimakan. Rantai makanan ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi, jelas ya teman-teman, rantai makanan sangat berhubungan erat dengan ekosistem. Gambar ini termasuk dari salah satu rantai makan teman-teman. Di sini, tumbuhan menggunakan energi dari cahaya matahari untuk berfotosintesis. Proses ini membuat tumbuhan bisa menghasilkan makanannya sendiri. Oleh karena itu, dalam ekosistem, tumbuhan disebut sebagai produsen. Sedangkan kelinci memakan tumbuhan untuk mendapatkan energi. Nah, di sini kelinci berperan sebagai konsumen tingkat 1. Selanjutnya adalah harimau. Harimau memakan kelinci untuk mendapatkan energi. Di sini, harimau berperan sebagai konsumen tingkat 2. Nah, jelas ya, setiap makhluk hidup bergantung dengan makhluk hidup yang lainnya. Jadi, semua makhluk hidup di ekosistem saling bergantung satu sama lain. Tumbuhan butuh sinar matahari, air, dan tanah untuk tumbuh. Kemudian, hewan butuh tumbuhan untuk makan. Bahkan hewan dan tumbuhan butuh udara dan air yang bersih agar bisa hidup dengan baik. Itu dia pembahasan tentang ekosistem dan rantai makanan. Semoga teman-teman dapat memahami dari video ini ya. Semoga bermanfaat.